Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Syarifah dengan NPM F0I0240007 dengan dari kelas 2A dengan prodi D3 Farmasi Universitas Bengkulu. Jadi di sini aku mau ngasih tahu teman-teman nih. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih shortcut tuh apa sih? Terus heading kegunaannya untuk apa? Apakah heading ini bisa digunakan untuk daftar isi? Lalu ada Mendeley Desktop. Untuk penjelasan selanjutnya, simak video ini ya. Jadi teman-teman di sini udah ada yang tahu belum shortcut itu apa? Jadi shortcut itu adalah pintasan atau cara cepat untuk kita membuat atau membuka suatu dokumen. Nah, shortcut itu banyak kegunaannya teman-teman. Dengan cara kita menggabungkan tombol-tombol yang ada di keyboard, kita bisa menggunakan shortcut itu. Contohnya itu adalah shortcut yang pertama itu adalah Ctrl A. Ctrl ditambah A itu adalah kegunaannya untuk memblok seluruh huruf atau seluruh tulisan yang ada di dokumen kita. Contohnya ini adalah Ctrl A. Jadi semua dokumen yang ada di semua tulisan yang ada di dalam dokumen ini sudah otomatis keblok. Lalu itu ada Ctrl Shift B. Ctrl Shift B ini bisa kita gunakan untuk menebalkan huruf. Contohnya itu adalah misalnya ini kan nama saya pencet Ctrl B. Nah, otomatis tulisan kita itu nanti bakalan jadi tebal seperti ini, teman-teman. Setelah itu ada Ctrl I. Ctrl I itu adalah kegunaannya untuk memiringkan huruf. Contohnya itu ini di bagian NPM saya blok, lalu saya pencet Ctrl I, maka otomatis tulisan yang kita pencet tadi itu bakalan miring. Nah, selanjutnya itu ada Ctrl U. Kegunaan Ctrl U ini adalah untuk menggariskan huruf atau tulisan yang kita pilih. Nih, kita pilih tadi Ctrl U. Nah, otomatis nanti semua tulisan itu akan digaris. Apabila kita nggak mau menggunakan garisan lagi, pencet aja Ctrl U ini lagi. Nanti dia tulisannya akan kembali seperti semula. Lalu itu ada Ctrl E. Kegunaan Ctrl E ini adalah untuk meletakkan tulisan itu ke tengah ya teman-teman. Misalnya kayak mana ya? Kayak ini kita pencet Ctrl E, maka nanti semua tulisannya tuh akan ikut semua jadi ke tengah. Lalu ada Ctrl L. Ctrl L ini gunanya itu adalah untuk rata kiri. Lalu itu ada Ctrl R, kegunaannya itu untuk meratakan kanan. Jadi apabila kita mau kembalikan lagi tulisan ini menjadi rata kanan kiri, itu adalah kita pencet Ctrl J. Nah, maka otomatis tulisan kita nanti semuanya akan menjadi ke tengah. Selanjutnya itu adalah penggabungan tombol shift dengan angka itu akan memunculkan sebuah simbol, teman-teman. Misalnya itu adalah dengan shift angka 1 itu akan memunculkan huruf angka seperti simbol tanda seru. Lalu ada shift S untuk ini namanya underscore. Lalu ada shift 3. Shift 3 ini kegunaannya itu adalah untuk pagar. Setelah itu ada shift 5, kegunaannya itu untuk persen. Kita bisa juga menggabungkan tombol shift ini dengan tombol-tombol simbol yang lainnya. Seperti itu ada shift tanda sama dengan itu akan memunculkan tanda plus atau tambah. Lalu ada dengan shift garis miring itu akan memunculkan tanda tanya. Jadi kita bisa menggunakan tombol-tombol ini untuk membuka atau menuliskan simbol-simbolnya. Setelah itu ada heading. Heading ini adalah sebuah style atau gaya yang kita gunakan untuk menunjukkan suatu tulisan itu sebagai judul atau subbab. Misalnya itu adalah kita mau buat bab 1 nih, bab 1 landasan 1 itu sebagai judul utamanya. Yaitu kita blok dulu ini. Lalu kita pilih style itu adalah judul 1. Setelah itu kita untuk bagian subbabnya itu seperti ini 1.1 itu kita blok dulu ini. Setelah itu nanti kita pilih itu judul 2.
Nah, selanjutnya untuk yang di bab selanjutnya kita juga pencet begitu dengan yang 1.2 dan yang lain-lainnya. Ini untuk sub-sub bab atau inti poin lagi dari bagian pembahasan ini, yaitu 2.2.1 itu kita blok dulu, lalu kita klik judul 3. Maka nanti otomatis semuanya bisa kita buat menjadi heading 1 atau heading 2. Nah, ketika kita sudah menghidingkan semua tulisan ini, kita bisa membuat daftar isi secara otomatis, teman-teman. Dengan cara yaitu pertama kita sisakan dulu satu halaman yang ingin kita letakkan untuk daftar isi. Setelah itu di bagian ini, aduh, kok tidak bisa pencet ya. Di bagian referensi itu atau reference itu di ujung sebelah kirinya itu ada tulisan daftar isi. Kita klik daftar isi, lalu kita pilih daftar isi otomatis 1 atau otomatis 2. Nah, setelah itu maka nanti daftar isinya akan muncul semua di sini sesuai dengan yang kita headingkan tadi. Apabila kita mau meletakkan daftar isinya di tengah, kita tinggal ketengahkan saja. Setelah itu warnanya kita ganti menjadi warna hitam. Hapus dulu bayangannya. Nah, dengan otomatis ini kita nggak usah lagi nulis daftar isi secara mandiri atau tulis manual. Apabila kita mau mengubah isi dari daftar isi ini tidak susah. Nanti di sini itu akan ada tulisan pembarui tabel. Pembarui tabel ini dia otomatis akan memperbarui halaman-halaman atau isi daftar isi yang sudah kita ubah tadi. Selanjutnya itu ada Mendeley. Mendeley itu kegunaannya adalah untuk kita memasukkan citasi atau menambahkan citasi atau daftar pustaka secara otomatis. Perangkat lunak ini sudah bisa kita download di laptop kita, yaitu adalah Mendeley Desktop. Caranya itu adalah misalnya di bagian sini kita mau menambahkan citasinya. Kita bisa membuka bagian referensi. Itu di referensi bakalan ada tulisan insert citation. Nah, di sana kita pencet insert citation. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Kita pencet go to Mendeley. Kita pilih mau masukkan referensi yang mana, citasi yang mana. Apabila nanti teman-teman belum ada memiliki citasinya, kita bisa tambahkan di sini. Kita pencet add, lalu add files. Nah, setelah add file nanti bakalan muncul. Setelah kita ada di file, nanti kita bisa memilih file kita mau referensi mana yang kita tambahkan. Nah, di sini mana ya? Misalnya kita mau nambahkan jurnal ini, tinggal kita klik lalu kita buka, maka otomatis jurnalnya akan muncul di sini. Setelah itu kita klik saja jurnal ini. Setelah itu kita klik aja jurnalnya mana, misalnya mau yang Rahmawati ini kan, kita klik ini lalu pilih tulisan Cite yang kayak ada tanda petik di atas dua itu. Nah, maka otomatis ini nanti citasinya akan muncul sendiri. Setelah itu apabila kita mau menambahkan daftar pustakanya itu, kita tinggal kita pencet insert bibliografi. Nah, di sini maka nanti daftar pustakanya akan muncul secara otomatis. Tunggu dulu, kita letakkan di bawah, kita enter ya. Lalu pencet insert. Nah, maka ini nanti otomatis dia muncul. Apabila kita mau mengubah stylenya itu, kita bisa pencet di sini. Kita tulis di sini mau tulis apa, misalnya mau apa 7 atau yang lain-lainnya. Jadi gitulah teman-teman,
dari penjelasan tentang daftar isi secara otomatis, terus heading, lalu ada shortcut tadi, setelah itu ada Mendeley. Untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman lakukan bisa dilakukan di laptopnya masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.